Larissa kenapa? Malamnya, aku membawa Larissa pulang ke rumah. Setelah dipastikan bahwa istriku benar-benar baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Larissa banyak diam. Aku sesekali meliriknya yang duduk di samping kursi kemudi. Dia tampaknya masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Ya, tentu saja. Mana mungkin dia bisa melupakan kejadian seperti itu dalam waktu singkat. Tangan kiriku meraih kepalanya. Kulus rambutnya lembut. Sah, senyum dong. Gak enak kalau kamu murung terus. Saya jadi pengen pergi lagi. Pintaku, sambil terus mengelus kepalanya pelan. Larissa menoleh padaku. Dia lalu memaksakan diri tersenyum. Gitu dong. Kan cantik kalau senyum. Aku menjawel dagunya gemas. Om. Ucapnya pelan. Hem. Aku merespon ucapan Larissa sambil fokus menyetir. Om. Aku minta maaf. Ucapnya pelan. Maaf buat apa? Tanyaku. Seingatku, Larissa tak memiliki salah apapun padaku. Mengapa harus minta maaf? Larissa tak menjawab pertanyaanku. Dia malah menunduk dan bungkam. Aku bingung. Ada apa dengannya? Sah, kamu minta maaf buat apa? Tanyaku lagi. Aku sungguh ingin tahu apa yang membuat Larissa meminta maaf padaku. Om, kalau aku dekat sama laki-laki, apa Om akan marah? Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya karena tak mengerti maksud jelasnya apa. Jawab aja, ucapnya singkat. Aku tak langsung menjawab. Aku fokus menyetir karena ingin segera sampai di rumah. Aku ingin segera merebahkan tubuhku ini. Om, kok malah diam? Larissa kini yang bertanya. Saya fokus nyetir dulu, Sa. Nanti di rumah bahas lagi ya. Nanggung bentar lagi sampai. Jawabku tanpa menoleh padanya. Larissa diam. Dia pasti mengerti. Tak lama kemudian, mobilku telah memasuki halaman rumah. Segera saja aku masukkan ke garasi. Karena besok aku takkan pergi kemana-mana. Aku akan berada di rumah untuk menemani Larissa selama dia masih begitu. Aku dan Larissa turun dari mobil, lalu aku menutup pintu garasi dan membawa Larissa masuk ke dalam rumah kami. Larissa langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apapun padaku. Dia juga sangat cuek. Ada apa sih? Sikapnya aneh sekali. Apakah aku yang melakukan kesalahan? Aku masuk ke kamarku, membuka seluruh pakaianku dan masuk ke kamar mandi. Aku merasakan nyaman ketika tubuhku masuk ke dalam bathtub. Aku berendam air hangat. Sedang santai berendam dan memejamkan mata, tiba-tiba ku rasakan air dalam bathtub bergerak. Jelas saja aku langsung membuka mata. Aku terkejut begitu melihat Larissa sudah berada dalam bathtub duduk di depanku. Kah, kamu ngapain? Tanyaku sedikit gagap karena saking terkejutnya. Mau mandi. Dari kemarin belum mandi. Jawabnya santai. Kan bisa di kamar kamu, protesku. Maunya di sini. Memangnya gak boleh? Tanyanya polos. Astaga, jelas tak boleh. Mana mungkin kami mandi di bathtub yang sama? Itu bahaya bagiku. Gak boleh, Sa. Kita sama-sama telanjang loh. Bahaya. Aku melarangnya keras. Memangnya kenapa sih? Kan gak saling lihat tubuh masing-masing. Kok Om takut? Larissa merut kesal karena aku melarangnya mandi denganku. Aku menjadi semakin bingung. Kelakuan Larissa di luar dugaanku. Dia sering nakal padaku. Tapi ini baru pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Tubuhku kami memang terendam air dan tertutup busa sabun. Tapi tetap saja dari dada atas hingga lehernya membuatku panas dingin. Tapi melihat Larissa cemberut seperti itu membuatku tak bisa melarangnya. Aku tak mau Larissa kembali sedih mengingat yang terjadi padanya kemarin. Aku menghela nafas berat. Ini memang godaan bagi perjaka sepertiku. Godaan bagi janjiku juga. Ya udah, kalau mau mandi di sini boleh. Tapi jangan dekat-dekat. Aku melarangnya mendekat padaku. Om jahat. Aku kan istri Om. Kenapa nggak boleh dekat-dekat? Larissa malah semakin cemberut. Sah, kamu kan tahu. Saya berusaha untuk menjaga diri supaya nggak merusak kamu. Tolong kasih dukungan dikit aja. Jangan kayak gini. Lama-lama benteng pertahanan saya roboh. Itu juga akan berdampak sama kamu. Kamu tahu kan apa yang akan saya lakukan kalau saya nggak bisa tahan diri? Saya bisa menjamah kamu kapanpun saya mau. Menurut kamu, apa itu salah saya kalau saya nggak bisa menepati janji saya?
Aku berusaha menjelaskan padanya tentang situasi yang aku hadapi jika menggodaku. Oh, hanya itu saja jawabannya. Aku melongo. Aku menjelaskan panjang lebar, tapi hanya dijawab oh saja. Keterlaluan Larissa ini. Dia memang sikapnya sering berubah-ubah. Aku pun heran. Larissa tak menggubrisku sama sekali. Dia malah asyik menyabuni tubuhnya dengan santai dan bernyanyi pelan. Ya Tuhan, Larissa ini memang aneh. Tadi dia murung, sekarang dia nakal lagi. Aku tak mengerti dengannya. Sepertinya dia memang belum bisa disebut dewasa. Dia masih bocah. Aku pasrah saja. Aku kembali menikmati tubuhku yang masih berendam di dalam bathtub. Biarkan saja Larissa sesukanya. Toh dia memang istriku. Tak ada yang salah dengan ini. Aku kembali memejamkan mataku untuk menikmati saat berendam. Lagi-lagi air bathtub bergerak. Aku langsung membuka mata. Kulihat Larissa sudah turun dan mengenakan handuknya. Matanya dijaga. Gak usah genit. Om sendiri yang gak mau. Ledek Larissa jutek saat menyadari aku terus menatapnya yang hanya mengenakan handuk selutut. Dia lalu keluar dari kamar mandi meninggalkan aku yang masih melongo. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi. Mengeringkan tubuhku dengan handuk, menyemprotkan parfum serta deodoran di tubuh dan ketiakku. Aku memang punya kebiasaan memakai parfum dan deodoran setelah mandi sebelum tidur. Aku tak pernah melewatkannya. Karena itu seperti ritual wajib bagiku. Setelahnya, aku mengenakan pakaian lengkap dan bersiap untuk tidur. Tapi, Larissa tak ada masuk lagi ke dalam kamarku. Apa dia marah? Apa mungkin tadi aku terlalu keras padanya? Tugas lagi deh. Aku bangkit kembali dari tempat tidur. Berjalan keluar untuk ke kamar Larissa. Kubuka pintu kamarnya pelan. Larissa belum tidur. Dia sedang mendengarkan musik dari ponsel dengan posisi telungkup dan headset terpasang di telinganya. Aku masuk ke dalam kamarnya, mendekat dan duduk di tepian kasur. Aku melepas satu headset yang terpasang di telinganya, lalu memasangkannya di telingaku. Larissa menoleh. Dia tampak terkejut. Aku tersenyum dan berbaring di sampingnya. Kamu ngambek? Tanyaku. Enggak, jawabnya dengan menggelengkan kepala pelan. Tadi, kamu bilang minta maaf sama saya. Memangnya apa yang salah? Aku kembali menanyakan perihal permintaan maafnya tadi di dalam mobil. Larissa tak langsung menjawab. Dia seolah sedang menyusun kata untuk menjawab pertanyaanku. Om, kalau aku dekat sama cowok, apa Om akan marah? Dia malah melontarkan pertanyaan yang sama yang tadi diucapkannya di dalam mobil. Tergantung, jawabku. Larissa memiringkan kepalanya, menatap lekat padaku. Tergantung cara kamu merespon mereka. Kalau kamu merespon mereka lebih dari seorang teman, ya saya marah. Karena kamu istri saya. Saya gak suka istri saya didekati lelaki lain. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang gak seharusnya dilakukan. Jawabku. Seketika Larissa diam. Dia tak bertanya lagi. Dia memalingkan wajahnya, memutar tubuhnya menyamping membelakangiku. Aku tak tahu dia kenapa. Apakah dia sedang jatuh cinta lagi pada siswa di sekolahnya? Tidak. Aku yakin Larissa akan seperti itu. Aku percaya padanya. Aku menggeser tubuhku lebih mendekat padanya. Ku tarik tubuhnya masuk ke dalam dekapanku. Kamu tahu, saya sangat merindukan kamu Larissa. Setiap hari wajah kamu selalu terbayang di benak saya. Saya nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Tolong jangan menghindari saya. Karena saya nggak mau kamu menjauh. Ucapku tepat di telinganya. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat mencintainya. Dan hanya dialah yang selalu ada dalam hatiku. Larissa berbalik menghadapku. Dia menyentuh wajahku lembut. Kedua bola mata indahnya menatapku. Aku juga sangat merindukan Om. Aku selalu memikirkan Om. Aku sedih saat lokasi perkemahan gak ada jaringan. Aku gak bisa hubungi Om meskipun cuma buat nanyain kabar. Aku pengen pulang aja saat itu. Tapi takut, andai Om tahu. Aku juga sangat mencintai Om. Tuturnya. Tatapan matanya tak menyiratkan kebohongan sama sekali. Aku tersenyum senang mendengar ungkapan hati Larissa. Aku menyentuh wajah imutnya. Ku kecup bibirnya lembut, lalu aku memeluknya erat. Si cerewet.